kasih Bu Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak. Ya, baik Bapak, sekarang kita semua tergabung dalam Google Meet. Saya pastikan sudah kita tergabung semua, tapi untuk lebih memastikannya, sebelum ke sana, saya minta dulu ketua kelasnya memimpin doa untuk kita mulai materi pada pagi hari ini. Ketua kelas silakan, Nak. Iya Pak, teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah Pak? Iya. Makasih. Kalau begitu saya absen. Yang pertama, Abang ada? Hadir Pak. Miss Riana ada? Miss Ri, Ibu Siap, Miss Ri? Siap Oke. hadir Pak. Ono? Hadir Pak. Fitri? Hadir Pak. Hartini? Hadir Pak. Mas Yuda? Hadir Pak. Ya, itu. Anita Musu mana ada ya? Hadir Pak. Oh, ada. Yang lain ada yang belum saya sebut namanya? Saya Pak. Siapa? Ini Pak. Oke. Laliapi ada enggak? Ada Pak. Oke, bagus. Sudah sebutkan semua namanya? Sudah tergabung semua dalam Google Meet ya? Sudah ya? Oke, makasih. Ya, Kemarin Pak. Bapak mengirimkan di WA grup, yaitu tentang link video dan LKPD. Saya yakin sebagian sudah menonton, sebagian belum menonton. Karena kenapa? Saya maklumi di daerah kami di sini susah sekali signalnya. Tapi saya kemarin kebetulan lewat di depan warkop, saya lihat Ono di situ. Ono bukan dah videonya kemarin, Nak. Tidak Pak, saya lagi kehabisan paket Pak. Paket data habis, terus di Pak. warkop ngapain, Nak? Main catur Pak dengan teman-teman Pak. Waduh, kacau kalau begitu. Iya, jadi lain kali Ono enggak boleh begitu. Apa yang Bapak berikan, link videonya tolong dibuka, nah ya. Karena kenapa? Iya, Daerah Pak. kami memang susah. Nah, dimanfaatkan waktunya di situ untuk belajar. Di sekolah pun juga tidak bisa kalau dibuka, hanya melalui WhatsApp saja. Itu pun kalau mengirim gambar-gambar seperti gambar Bapak yang biasa materi-materi yang Bapak kirimkan, itu susah sekali baru bisa nyampe. Jadi kalau misalnya masuk di warkop atau di tempat-tempat lainnya yang ada wifi-nya, dimanfaatkan betul-betul. Ya, Nak ya. Tapi saya yakin yang lainnya tidak seperti Ono ya. Oke. Materi kita hari ini tentang seleksi benih ikan, baik tradisional, semi intensif, dan intensif. Yang ingin kita capai yaitu menganalisis seleksi benih ikan tradisional, semi intensif, dan intensif. Kemudian keduanya melakukan seleksi benih ikan tradisional, semi intensif, dan intensif. Baik, coba Bapak tampilkan PowerPoint karena videonya tidak memungkinkan untuk diputar, maka saya akan coba tampilkan PowerPoint dalam bentuk gambar.
Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Pak. Sudah Oke, ya. sudah Pak. Cuma Bapak tidak lihat lagi. Di layarnya Bapak tidak kelihatan. Mungkin faktor jaringan ya. Tapi saya kembali dulu, stop sharing. Lihat ya. Sudah kelihatan ya, Nak ya? Iya, Sudah Pak. ya? Tapi masih Oke. kecil, Pak. Bisa diperbesar gambarnya, Pak. Mau diperbesar. Oke, tunggu. Tunggu. Diperbesar. Aduh, tidak mau goyang. Oke. Sudah goyang ya? Sudah kelihatan? Ini adalah gambar sistem tradisional. Saya minta Nanda semua untuk memperhatikan ada apa sebenarnya di sini di sistem tradisional. Ya, diamati, lalu dikaitkan dengan materi yang Nanda semua telah membacanya, yang saya telah berikan kemarin melalui WhatsApp. Jadi sudah bisa kelihatan di situ ada apa di situ. Kemudian, oke, diamati. Oke, saya rasa cukup pengamatannya. Kita lanjut ke pengamatan selanjutnya, yaitu sistem semi intensif. Nah, ini sama. Ada apa di sini dengan gambar ini? Semi intensifnya. Dan seterusnya, ya sudah nampak perbedaannya kan dari sistem tradisional, sistem semi intensif. Ya, Nak ya. Oke, kemudian saya lanjutkan ke sistem intensif. Di sini sudah nampak kali. Iya. Sudah nampak sekali. Kemudian habis ini saya minta Nanda untuk bekerja secara berkelompok. Kelompoknya seperti yang kemarin saja. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 yaitu sistem tradisional. Kemudian kelompok 2 semi intensif. Kemudian kelompok 3 sistem intensif. Tugasnya mencari apa-apa yang ada di sistem tradisional, apa yang ada di sistem intensif, dan apa yang ada di sistem semi intensif. Jadi semua dicatat semua di situ. Ya, melalui dengan buku referensi yang Bapak telah kirim kemarin. Setelah selesai, ya, sebentar akan ada presentasi per kelompok. Jadi saya minta silakan bekerja dengan bagus melalui gambar tadi ditambah dengan materi-materi atau dari mana saja bukunya lah yang bisa memperkaya tentang sistem internasional dengan sistem intensif dengan semi intensif. Oke, lanjut Nak semua. Lanjut kerja semua. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Pak. Saya minta kerjasamanya per kelompok yang bagus. Siap, Ya. Pak. Iya. Ono jangan ganggu temannya Ya, lagi ya. Jangan ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, jangan. Oke. Ayo kerja Nak. Kerja terus. Kelompok 1 bagus. Oke.
Kelompok 2? Oke, sudah rapi sekali ya. Kelompok 3? Oke. Semangat, nak. Jangan pernah engkau tanyakan apa yang kau diberikan sama negaramu. Tapi tanyakan apa yang kau bisa berikan ke negaramu. Saatnya kamu belajar dan bekerja sekarang untuk mencapai cita-citamu nanti ke depan. Ayo bekerja terus. Ayo. Teruskan, nak. Ada hambatan? Oh, saya rasa tidak ada hambatan. Semua bekerja dengan baik. Oke. Mantap. Oke. Ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Masih sedikit lagi, Belum. Pak. Oke, waktunya masih ada. Layapi ada masalah, nak? Ada Pak, soalnya. Aduh, ini Layapi ini kayaknya tinggal di jauh sekali ini rumahnya ini. Signalnya ini, waduh, susah sekali. Bapak susah sekali menangkapnya apa yang dibilang. Iya Pak. Ada yang sudah? Sudah Pak. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 1 Pak. Kelompok 2. Oke, mantap. Kelompok satunya mana? Sudah belum? Belum, Pak. Kelompok 1 Pak. Oke, masih ada waktu sedikit. Saya kasih waktu sedikit lagi. Tak apa-apa. Kelompok 3. Belum, Pak. Oh iya. Kerja cepat dulu, nak. Bagus. Sudah? Sudah belum? Kelompok yang belum, ayo cepat, nak. Ayo, cepat. Tinggal sedikit, Pak. Oke. Ya kurang dari 5 menit lagi, nak ya. Sudah semua kelompok sudah selesai. Ya. Gimana, nak? Sudah? Sudah semua? Halo, jangan tidur, ayo. Sudah Pak, kami dari kelompok 1 sudah dari tadi Pak. Sudah. Saya. Sudah semua ya? Ya, kelompok Sudah. saya Pak. Oke, terima kasih banyak. Kalau sudah semua, saatnya kita mempresentasikan. Untuk kelompok 1, waktu dan tempat saya persilakan. Teng. Ayo kelompok 1. Ya, baik.
kelompok 1 membahas tentang sistem budidaya tradisional. Jika dilihat dari gambar, ada 4 yang kami bisa amati di sana. Yang pertama, sistem tradisional itu pada tebalnya terlalu tinggi. Yang kedua, luas lahannya itu luas sekali dibandingkan semi dan intensif. Terus yang ketiga, teknologi yang digunakan di kolam itu belum ada teknologi, belum ada sentuhan teknologi di sana. Terus yang keempatnya, pakannya masih menggunakan pakan alami tanpa ada pakan tambahan dan tambahan atau pakan buatan. Itu saja, Pak. Terima kasih untuk kelompok 1, luar biasa ini. Aplaus dulu dong, kelompok 1. Oke, memberikan aplaus, bagus sekali ya. Oke, saya persilakan untuk kelompok 2. Saya mempersilakan dengan hormat. Ten, ten, ten. Kelompok 2 mana? Ayo. Halo, kelompok 2. Iya, Pak. Ya, lanjut coba. Ya, kelompok 2. Iya, diwakili oleh Anita. Iya, Ayo, silakan. Semi intensif itu, Pak. Kolamnya, dinding-dinding kolamnya terbuat dari beton dan dasarnya terbuat dari tanah. Pada tebarnya itu, Pak, tidak banyak. Terus mengandalkan pakan alami dan pakan buatan. Itu saja, Pak. Wih, luar biasa juga hasil temuannya ya, hasil identifikasinya untuk kelompok 2. Kita berikan juga aplaus. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk kelompok 3, sistem intensif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, Pak. Saya, Pak. Ya. Oke, untuk budidaya intensif yang saya amati di gambar itu, Pak, ya, seksi benihnya, budidaya intensif itu menggunakan bak fiber. Berarti dia misalnya menggunakan bak beton, bak fiber, terus ada sentuhan teknologinya tinggi, Pak. Dan biasanya pada tebarnya tuh lebih tinggi, dan pakannya mengandalkan pakan buatan, Pak. Seperti itu. Dan pengolahan airnya juga lebih bagus, Pak, dan limbah-limbah dari budidayanya, Pak, karena dia ada sentuhan teknologinya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Nak. Wah, luar biasa. Anak-anakku semua ini pintar ini ya. Luar biasa ini. Bapak bangga ini kalau begini terus cara belajarnya. Iya, ya kalau semakin hari ditingkatkan dan semakin meningkat, saya yakin kalian semua akan menjadi pemenang. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah mendengarkan tentang sistem tradisional dengan semi intensif dan sistem intensif. Baik, anak-anak sekalian, bahwa perbedaan-perbedaan itu memang sangat banyak perbedaannya. Ya, diantaranya sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya minta anak-anakku sekalian itu dicatat dengan rapi. Ya, di buku catatannya dirapikan, kemudian di LKPD-nya juga itu ditulis dengan yang bagus di situ sehingga Bapak mudah memeriksanya. Yang kedua, apa namanya? Saya minta juga, Bapak minta tolong direfleksi tentang materi pembelajaran kita ini dengan sistem tradisional, semi intensif dengan intensif. Di catatannya juga bawa saja. Saya kasih waktu sekitar ya 2 menit lah. 2 menit. Untuk refleksinya, refleksi hasil diskusi. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Kemudian,
dirangkumkan poin-poin penting pembelajaran tadi, mulai dari sistem tradisional, semi intensif, dan sistem intensif. Apa poin-poinnya di situ? Dirangkumkan. Saya kasih waktu juga ya. Sekitar 3 menit. Oke. Saya rasa cukup, Nanda. Ya, tidak ada masalah tentang materi kita hari ini. Saya ingatkan bahwa pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mendebar. Ya. Belajar tentang penebaran. Baik, untuk anak-anakku sekalian, materi kita hari ini saya rasa sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ketua kelas masih ada? Masih gabung dengan kita? Ada Pak, ada. Ya, masih ada ya. Yeah. Nggak ada yang keluar ya dari jaringan? Nggak ada ya? Aman Pak, semua masih ada dalam Pak. Masih ada, tetap Pak. Semua, alhamdulillah. Aman Pak jaringan Pak. Ya, sudah masih ada semua dalam jaringan. Saya minta ke ketua kelas untuk menutup dengan doa materi kita hari ini. Jadi silakan Nanda lanjut dengan tutup dengan doa. Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran pada hari ini, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jaga kesehatan, sehat-sehat semua. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih, makasih. Baik, terima kasih Pak. Oke Pak Andi Ahmad, sejauh ini yang saya perhatikan Bapak guru paling bersemangat dari 5 guru yang tampil terakhir ini, 4 guru yang tampilan terakhir ya, paling bersemangat. Dan itu nilai plus karena kapan guru bersemangat, saat guru bersemangat, anak walaupun dia loyo, kalau dia lihat gurunya bersemangat, pasti dia juga ikut bersemangat. Nah, kemudian overall dari pertama sampai terakhir kondisi kelas terjaga, kemudian penyampaiannya juga dapat dimengerti. Menurut saya takaran untuk guru sebagai guru laki-laki Bapak cukup humble terhadap siswa. Cuma memang ada beberapa catatan yang mungkin karena Bapak saking bersemangatnya mungkin agak terlewat dari proses pembelajaran. Yang pertama itu sebagai masukan, satu, tujuan pembelajaran tadi tidak disampaikan. Pak Andi Ahmad terlewat tadi tujuan pembelajaran. Padahal ingat saya bilang kemarin sama Pak Zey bahwa tidak boleh terlewat tujuan pembelajaran. Pembelajaran akan menjadi mengambang saat anak tidak tahu apa sih sebenarnya ini tujuan pembelajaran. Jadi harus jangan sampai tidak Pak Ahmad ya. Ini poin penting, jangan sampai. Bahkan saya kemarin kalau tidak salah ingat saya sudah menyampaikan dikoreksi di pertama waktu Pak Abang dengan dengan Ibu Anita, waktu pertamanya saya koreksi tentang bagaimana cara menyampaikan tujuan pembelajaran, bahwa cara penyampaian tujuan pembelajaran tidak hanya mesti dibaca toh anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah gitu kan, tetapi bisa dengan lugas, dengan cara lugas menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, itu satu. Kemudian urut-urutan itu sudah benar. Ada di sini di langkah kedua melakukan pembukaan dengan salam, berdoa, memulai pembelajaran dengan memeriksa kehadiran peserta sebagai sikap disiplin. Oke, good. Ketiganya, guru menanyakan mungkin ya, apakah link telah diterima melalui WA dan LKPD.
dan peserta didik telah mengamati video. Apakah oke, itu sudah bagus ya. Sudah Bapak tanyakan semua itu. Kemudian menyampaikan motivasi, oke Bapak sudah memotivasi, kemudian menjelaskan hal-hal yang akan dicapai, ini yang tidak ada. Yang tujuan pembelajaran itu malah terlewat. Malah sempat saya lihat Bapak mengintip-ngintip apa yang harus saya lakukan. Saking tidak terlewat konsentrasinya, terlewat juga ini hal terpenting malah terlewat, langsung masuk di kegiatan inti. Langsung masuk guru menampilkan PowerPoint. Jadi sebaiknya Bapak Ibu karena ini masih ada kesempatan, sebenarnya masih ada kesempatan untuk melihat-lihat kan, sebaiknya jangan terlewat. Di dalam kelas pun begitu, masih ada kesempatan kita melihat RPP, itu RPP kan dibawa ke dalam kelas. Oh, setelah ini saya harus menyampaikan ini dan ini. Kemudian guru menampilkan PowerPoint untuk menstimulus peserta. Guru memberikan arahan yang berkaitan dengan video yang oke, itu sudah terlaksana semua. Kemudian Bapak menampilkan video, menampilkan PowerPoint untuk anak-anak menganalisis kan, itu maksudnya sebagai pengganti video karena Bapak menganggap di daerah itu, di daerah Bapak, sekitar sekolah Bapak itu signal internetnya tidak terlalu bagus. Seharusnya di situ Bapak menampilkan LKPD. LKPD kan bukan, harusnya Bapak, saya bilang kan kemarin, tampilkan LKPD Bapak Ibu. Sehingga anak-anak sambil dia mengerjakan, dia melihat LKPD yang ada di layar itu. Oh ini nomor 1 ini sudah selesai, belum, kelompok mana yang sudah selesai, kelompok mana yang belum, kita lanjut ke yang ini, untuk di LKPD tidak ada. Sehingga menurut saya pembelajaran itu menjadi mengambang. Bapak minta yang mana, anak mengerjakan yang mana tidak ditahu. Ini kan settingannya Pak, setting ini siswa guru semua. Jelas dia bisa kerjakan, tapi kalau dia setting di kelas real, pasti anak akan terjadi kebingungan di anak mana yang akan dikerjakan duluan. Nah, tadi juga ada sedikit mungkin yang bisa Bapak tambahkan nanti kalau di PPL nanti, bahwa setiap anak itu atau paling tidak setiap kelompok harus diberi kesempatan untuk bertanya. Diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi misalnya disebutlah namanya siapa, Bapak tahu misalnya Hartini, bagaimana nak di kelompokmu sudah selesai, ada yang ingin kalian tanyakan, walaupun mereka sudah mengerjakan, misalnya tetap harus guru mengecek karena memang tadi Bapak sudah melaksanakan tapi nanti di bawah di akhir sekali, sedangkan pada waktu LKPD karena memang Bapak tidak menunjukkan LKPD-nya, Bapak cuma bilang, ayo nak, cepat nak, sudah nak, ayo. Saya tidak paham apa yang di ayo. Nah, ayo nak. Bapak menyemangati, iya, tapi tidak fokus pada apa yang mau disemangati. Coba kalau LKPD-nya tadi ditampilkan, sehingga Bapak fokus, oh iya, nomor 1 nak sudah selesai, yang mana? Anita sudah selesai, ada kesulitan nak di situ, coba bertanya nak, tidak usah ragu-ragu bertanya gitu. Jadi sudah betul caranya, sudah betul tadi menyemangati anak supaya mengerjakan dengan baik, supaya mereka berdiskusi dengan baik. Cuma mungkin lebih bisa difokuskan sehingga tahapan-tahapan di LKPD untuk tujuan pembelajaran tercapai itu bisa terlaksana dengan baik. Ya Pak Andi Ahmad, ini masukan. Kemudian iya. Makasih Bu Fitria. Ada pertanyaan, ini kan nanti supaya waktu di PPL bisa lebih baik. Oke. Ada pertanyaan, ini kan tujuan pembelajaran kedua, siswa dapat melakukan seleksi benih ikan. Itu kapan dilaksanakannya Pak? Ya mana Bu? Tujuan Bapak kan ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya itu seleksi benih, menganalisis seleksi benih. Kan tadi anak-anak sudah melaksanakan seleksi. Iya, menganalisis. Yang kedua itu siswa dapat melakukan seleksi benih. Itu dilaksanakan juga Pak? Iya. Terus itu di pertemuan keberapa? Pertemuan berikutnya? Berikutnya. Oke, itu nanti akan jadi titik poin ya. Itu berarti di pertemuan berikutnya berarti ada LKPD dan job sheet. Benar ya? Oh iya. Iya, tunggu dulu. Oke, kita sampai di situ. Ini saya cuma memastikan bahwa memang itu berarti nanti dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian
setelah itu kita sampai di penutup. Oh no, masih di kegiatan inti. Kegiatan inti, coba Bapak baca di yang paling bawah sekali Pak, kegiatan inti Bapak apa? Guru mempersilahkan, guru membantu peserta didik melakukan refleksi hasil diskusi. Nah, sekarang pertanyaan saya, tadi Bapak siapa yang merefleksi? Siswa saya suruh untuk kekurangannya, bagaimana itu Bu? Sekarang yang Bapak tulis di sini, siapa yang merefleksi? Oh iya, guru. Ya. Jadi ya. Adalah yang merefleksi itu bukan siswa. Yang merefleksi itu guru. Jadi setelah Bapak mempersilahkan mereka mengerjakan, mempersilahkan mereka mempresentasi, mereka kemudian mengambil kesimpulan, tugas Bapak selanjutnya adalah merefleksi. Merefleksi itu membenarkan, memberi penjelasan sesuai yang benar, misalnya ada kesalahan-kesalahan, kemudian menambahkan kembali hal-hal penting yang mungkin terlewatkan selama mereka diskusi untuk pencapaian tujuan. Oke, jadi jangan salah miskonsepsi namanya itu. Jangan salah bahwa merefleksi itu tugas merefleksi itu adalah tugas guru. Merefleksi dari hasil mereka berdiskusi tadi itu ya. Oke. Itu kemudian bertanya kepada anak tentang itu yang tadi sudah saya sampaikan ya, usahakan untuk bertanya kepada anak selama proses pelaksanaan LKPD, mengerjakan LKPD dan membaca dari materi. Bapak harus selalu memberi kesempatan anak untuk mengungkapkan kesulitannya, bertanyakah atau ada yang dia tidak paham hal yang lain ya. Kemudian sebaiknya proses diskusi itu selain dari memaparkan, kita selalu guru harus memberi kesempatan kepada anak untuk menanggapi. Ya, menanggapi. Jadi kalau sudah ada teman di atas sudah memaparkan, silakan teman-teman yang di bawah ada yang menanggapi atau ada yang mau menambahkan, silakan. Seperti kemarin Bu Hartini itu sudah betul ya, dia memberi kesempatan anak untuk mempresentasikan, kemudian kelompok yang lain boleh menambahkan atau menyanggah misalnya, siapa tahu ada yang salah ya itu. Kemudian yang selanjutnya itu, nah ini titik poin yang tadi saya tanya. Bapak bilang bahwa tujuan yang terakhir itu, tujuan keterampilan itu nanti akan disampaikan akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Tadi yang terlewat dari Bapak adalah menyampaikan hal-hal yang penting untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Ya, jadi yang di bawah itu kan harus menyampaikan. Minggu depan kita lanjutkan pembelajaran ke tujuan pengetahuan ke tujuan yang lain ya Nak ya. Jadi nanti Bapak akan mengirimkan apa-apa yang anak-anakku harus persiapkan supaya nanti pembelajaran minggu depan kita lancar ya Nak ya. Nanti anak-anak baca WA-nya masing-masing untuk persiapan kita praktek minggu depan. Atau kan bisa mencapai, hari ini kita sudah belajar pengetahuannya tentang menganalisis menganalisis seleksi benih. Minggu depan insya Allah kita bersama-sama akan belajar bagaimana menyeleksi benih. Nah, anak-anakku semua harus menyiapkan alat dan bahannya ya Nak ya. Nanti Bapak akan mengirim ke WA masing-masing supaya anak-anak secara berkelompok bisa menyiapkannya. Baik ya anak-anak, Bapak kira itu yang bisa kita pelajari hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, anak-anak tetap bersemangat sampai ketemu minggu depan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Bahasanya kan bisa yang lain. Oke, saya kira itu yang bisa saya tambahkan untuk penampilannya Pak Ahmad. Sudah bagus Pak. Makasih Bu Fitria, makasih. Berharga sekali penambahan ini bagi saya sebagai seorang guru yang masih kurang. Sama-sama kita belajar Pak Di. Oke, mungkin selanjutnya dari Bu Dr. Ena. Bu Dr. Ena Ahmad ya. Iya Bu Dokter. Sudah banyak saran dari Ibu Fitria ya tadi. Kalau untuk pendahuluan ya Pak Andi Ahmad
sudah bagus, tetapi jangan juga terlalu over tadi Bu Fitria ya. Ya, oke. Kalau saya mungkin kan persepsi dulu ya, Pak Andi Ahmad, mengulang yang sebelumnya. Ini kan materinya Pak Ahmad ini apa? Mengenai seleksi benih. Seleksi benih. Seharusnya mungkin Pak Ahmadnya sendiri, saya hanya masuk ke kegiatan intinya ya. Halo, saya cuma masuk ke kegiatan inti bahwa Pak Ahmad ini lebih banyak mengaitkannya dengan misalnya masalah seleksi benih ya, ini ya. Iya, Bu Dokter. Nggak usah lengkap Pak, Ibu aja, Ibu Fitri juga benih ikan ya. Kalau bisa Pak Ahmad sedikit menyinggung ini kan mengenai seleksi benih, kaitkan dengan teknologi yang ada ya, misalnya dulu teknologinya bagaimana, sekarang bagaimana ya. Bu Dokter. Minimal siswanya tahu bahwa dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan teknologi sekarang sudah maju dengan berbagai peralatan. Contohnya misalnya dengan pemberian pakan ya tadi. Ada misalnya dulu mungkin pakannya tadi kan pakan yang tradisional ya. Tradisional dengan masih pakan yang seperti apa misalnya, seperti lumut kah, apakah ya, yang atau artemia kah apa, itu kan bisa Bapak ungkapkan di situ sedikit ya, dibandingkan sekarang dengan pakan tambahan atau pakan buatan atau dengan teknologi seperti bioflok apa ya, itu kan bisa Bapak masukkan di bisa Bapak ungkapkan di situ daripada kosong ya, tidak ada semacam penguatan-penguatan terutama di dalam inti dari kegiatan inti dari proses pembelajaran ya. Jadi sama sebelum waktu peer teaching yang sebelum-sebelumnya itu kami diingatkan atau diberitahukan bahwa tolong Bapak Ibu sebagai seorang dosen pembimbing peer teaching, tolong ya diingatkan pada Bapak Ibu guru bagaimana kira-kira dengan kemajuan yang ada sekarang dibandingkan kemajuan yang ada sebelumnya. Jadi anak-anak lebih berpikir berpikir tingkat tinggi ya, maksudnya mereka berusaha. Iya, halo, kedengaran ya suara saya? Iya, kedengaran Bu. Minimal siswanya lebih berpikir lagi bahwa perbedaan teknologi yang ada sebelumnya dia hanya menggunakan ini, dan sementara sekarang ini sudah berkembang ya seiring kemajuan ya, perkembangan teknologi ya, pengetahuan ya, itu sangat berbeda dengan sebelumnya. Jadi anak-anak dimotivasi untuk mengingat bahwa ternyata sebelumnya metode yang ini mungkin masih metodenya belum terlalu metode yang masih sederhana ya misalnya, tetapi anak-anak akhirnya digiring untuk membuat berpikir inovatif, kreatif ya. Halo, kedengaran? Iya. Kedengaran. Jadi anak-anak lebih berpikir nantinya lebih inovatif, kreatif,
bagaimana mereka mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan dari Bapak Ibu guru, ya. Saya kira itu kemudian untuk bahan atau materinya, ya, atau materi ajarnya Bapak Ibu, tolong juga lebih ke carilah yang sekarang ini yang lagi, kan banyak kan yang bisa Bapak temukan, misalnya selain di Google, di mana daftar pustakanya, ya. Mungkin Bapak Ibu lebih kreatif lagi dalam mencari kira-kira apa sih, atau jurnal yang 5 tahun terakhir ini yang mungkin sudah mulai banyak digunakan, misalnya jurnal-jurnal tentang berhubungan dengan pakannya, teknologinya, ya. Jadi kan sekarang itu sudah banyak kan, mulai dari pakan-pakan buatan, ya Pak. Sekarang penelitian-penelitian anak S1 sekarang itu mulai dari bagaimana membuat pakan buatan, penambahan pakan, vitamin, itu mulai dari daun singkong, enceng gondok, ya. Karena dengan begitu mereka kan bisa berinovasi, ya. Kira-kira saya bisa nanti membuat saya bisa membudidayakan ikan air tawar, ya, ikan air laut misalnya, tapi dengan biaya yang lebih murah, misalnya dengan mensiasati pakannya, ya, pakan serta vitamin, tapi dengan biaya yang sederhana dan mungkin masih ada atau terdapat di daerah, di sekolahnya atau di sekitar lingkungan rumahnya misalnya. Jadi mungkin untuk daftar pustakanya hanya satu, ya Pak. Gufron mungkin bisa, ini kan Gufronnya pengelolaan kualitas air, ya. Effendi Irsal 2004, 2005. Tidak adakah buku yang 5 tahun terakhir? Terus jurnal-jurnal 5 tahun terakhir juga mungkin ada beberapa, ya. Karena semua itu kan bisa menambah pengetahuan, tidak hanya Bapak Ibu yang menjadi guru profesional, tetapi siswa-siswanya juga tergerak nanti untuk membuat suatu karya, ya, karya ilmiah misalnya, atau penelitian atau berinovasi. Dia bisa menciptakan, saya Pak, saya mencoba dari hasil materi yang Bapak Ibu sampaikan, saya ternyata berkeinginan atau berinovasi membuat ciptaan begini, atau alat misalnya, atau pakan misalnya. Jadi lebih banyaklah masuk ke kegiatan inti, karena mereka juga nanti akan praktek, ya, PPL toh Bapak Ibu. Jadi lebih ke intinya. Kalau mungkin Ibu Fitria, karena Ibu Fitria sendiri seorang guru, ya, minimal Ibu Fitria sudah sudah lama juga berkecimpung di dunia, terutama guru SMK, ya. Kebetulan saya mungkin untuk peer teaching SMP, SD, SMP, SMA, kami itu agak sudah lumayan banyak yang untuk SD, SMP. Tapi yang untuk SMK dalam jabatan ini, PPG dalam jabatan ini baru, tetapi masalah-masalah yang saya lihat terutama, ya, dikaitkan dengan bahan-bahan ajarnya, ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu tolonglah semangat, ya, Bapak Ibu untuk meningkatkan
meningkatkan daya juangnya, daya apanya gitu untuk mencoba belajar ya, belajar untuk mencari materi-materi yang ada kaitannya untuk bahan ajarnya Bapak Ibu dan untuk PPL-nya nanti. Ya supaya minimal siswanya, Bapak Ibunya yang lebih bertambah profesional, murid-muridnya juga semakin punya keinginan atau wawasan sehingga bisa berinovasi ya, berkreasi untuk tidak hanya dari Bapak Ibu mereka mendapatkan ini, tapi mereka berkeinginan, oh ternyata apa yang disampaikan tadi Bapak Ibu guru, oh saya tertarik ke ini, tetapi saya ingin menambah atau belajar untuk menciptakan inovasi yang lebih bagus lagi, ya. Saya kira itu Bapak Ibu, tidak usah juga kita terlalu banyak canda-canda gitu ya. Oke, memang mungkin mengajar yang memesona, menyenangkan ya Pak Diaman, tetapi kalau bisa di betul-betul di kegiatan inti itu kita memberikan semacam motivasi, ramuan-ramuan atau resep. Oh kira-kira ini loh ya, intinya ini bisa kamu dapatkan di sini. Nanti anak-anak yang akan mengembangkan. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Jelas Bu. Bu. Bapak bagus Bu, jelas. Iya. Karena kalau Ibu Fitria memang sudah banyak ya memberikan masukan-masukan bahwa ini loh kelebihannya Bapak, ini loh kekurangannya. Tetapi dari saya dari segi materinya mungkin Bapak Ibu lebih kreatif, lebih berusaha untuk belajar ya, untuk memberikan materi yang lebih bagus dan lebih baru lagi ya. Saya kira itu tidak ada lagi alasan jaringanku begini Bu, lalot ini, tidak ada itu Bapak Ibu. Saya kira banyak sekarang teknologi sudah maju ya Bapak Ibu. Jadi untuk saya bilang dulu sebelum waktu sewaktu peer teaching, Bapak Ibu yang dibawa apa dari kampungnya? Bu, banyak bawa makanan, kerupuk ini. Yang dimintakan bawa laptop, bawa buku ajar. Jadi apa yang Bapak Ibu mau buat RPP-nya nanti kalau tidak ada materinya? Iya Bu, saya tapi biasa dia salahkan temannya yang agak Bu itu temanku, saya kayak enggak mau kasih. Iya karena dia berusaha mencari Bapak Ibu hanya cuma mau nyontek-nyontek gitu. Jadi tolong sediakan semua. Kira-kira apa yang mendasar yang perlu dibutuhkan dalam peer teaching, ya? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira paham apa yang saya maksud? Iya Bu, iya. Paham. Jadi tolong semua baik itu mau materi-materi yang sebelumnya atau sekarang ini, tolong semua dikumpul Bapak Ibu sebagai nanti perbandingan ke depannya bahwa oh begini loh teknologi sebelumnya, begini loh teknologi yang ada sekarang, sudah sangat berbeda. Apa sih kelebihan teknologi yang sebelumnya, apa kelebihan teknologi yang sekarang ada, yang sekarang ini yang bisa kita dapatkan dan kita bisa jadikan semacam acuan sebagai dasar. Tidak hanya menurut ini, menurut siapa? Itu menurut kamu. Itu tidak ada. Harusnya menurut A tahun sekian yang terbaru bahwa metode itu misalnya metode ini dilandasi oleh ini. Terus hasil penelitian dari ini si A tahun sekian hasilnya segini. Jadi itu Bapak Ibu ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Ibu Fitri.
soalnya Ibu Fitria sudah banyak yang diberikan masukan oleh Ibu Fitri sudah sangat banyak. Hanya saya masuk ke intinya saja, ya. Terima kasih. Kembalikan ke Ibu Fitri. Mungkin teman-teman baik sekali masukan dari Bu Dr. Erna tentang Bu Dr. Erna lebih memfokuskan kepada lengkap Bu Fitri, tabe Bu Erna aja. Apa? Ibu, ini bentuk penghargaan saya kepada, kemudian menjadi motivasi untuk saya juga, insya Allah Bu Fitri akan muncul. Apa Bu, itu bentuk penghormatan saya kepada Ibu, tidak apa-apa. Iya, Bu Erna aja Bu. Iya, makasih Bu Fitri. Ya, kemudian jadi teman-teman tadi masukan yang baik dari Bu Dr. Erna tentang memperkaya materi ajar Bapak Ibu. Kayak betul sekali itu tadi. Kalau tadi saya lebih memberi masukan kepada proses mengajarnya, alur mengajar Bapak Ibu, maka Ibu Dr. Erna lebih menambahkan khasanah untuk Bapak Ibu tentang memperdalam, memperluas materi, menyesuaikan dengan informasi terkini tentang materi yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi kayak Pak Andi Ahmad tadi, barangkali kan kalau yang disampaikan tadi lebih langsung kepada panen ya? Bukan. Seleksi benih. Seleksi benih. Tentang seleksi benih. Barangkali kan tadi materinya hanya membedakan mana seleksi benih tradisional dan intensif. Ya, mungkin nanti bisa lebih diperdalam tentang barangkali ada teknik-teknik terbaru tentang bagaimana menyelesaikan ini, atau ada temuan terbaru dari siapa, yang itu mungkin yang dimaksud oleh, sehingga tergambarlah tentang tipek di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Itu mungkin sekali itu tambahan yang baik, informasi yang baik untuk Bapak Ibu bisa lebih menambah bobot daripada RPP Bapak Ibu, sehingga tidak hanya bagus juga berbobot. Kemudian ya tadi saya kira itu ya yang bisa kita ambil dari hasil mengajar Pak Andi Ahmad, tidak cuma untuk Pak Andi Ahmad tapi bisa diambil manfaatnya untuk semua dari Bapak Ibu.